Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yenuaria Pekei, NIM 20240111340077. Kelas 19C, mata kuliah, kajian materi dan kurikulum PKN SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila kelas 3. Bab 1, aku anak Indonesia. Bagian A, aku, keluarga dan teman. Setiap anak pasti memiliki keluarga, setiap anggota keluarga memiliki identitas yang berbeda-beda. Identitas diri misalnya nama, jenis, kelamin, agama, bahasa, asal suku, budaya, dan lain-lain. Mengenal identitas dapat melatih untuk saling menyayangi dan menghargai meskipun ayah dan ibu berasal dari suku bangsa yang berbeda. Kami saling menyayangi dan menghormati. Kami sekeluarga sangat bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Apakah kamu menyayang keluargamu? Coba ceritakan bagaimana seluruh anggota keluargamu. Apakah memiliki identitas budaya dan suku bangsa yang berbeda? Coba ceritakan bagaimana kamu keluarga bisa rukun. Bagian B, aku, teman dan keluarga. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Kita dan orang lain harus hidup berdampingan, baik dengan teman di sekolah, dengan tetangga di rumah maupun dengan lingkungan masyarakat. Setiap peserta didik di kelas memiliki budaya masing-masing yang beraneka ragaman. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan bangsa Indonesia. Para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta turut serta dalam mempersatukan beragama suku dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Bab 2, aku patut aturan. Sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Di sekolah, kamu akan menemukan banyak hal. Kamu akan belajar bersama-sama, teman bermain, dan saling bekerja sama. Di sekolah adalah aturan yang harus kamu patuhi seperti memakai seragam, hadir tepat waktu, dan lain sebagainya. Seperti didikan yang baik, kamu harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Alangkah indahnya jika kita melihat sekolah yang bersih, tertib, dan nyaman. Ayo kita patuhi aturan di sekolah. Aturan apa saja yang ada di sekolah? Coba tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini saya ambil contoh seperti kalau dalam ruangan kelas ada kotoran kah, ada apa, sampah kah, itu buang ke tempat sampah. Dan ada satu lagi, kalau di sekolah harus pakai baju merah putih kalau ada. Begitu saja. Aturan terdiri dari dua jenis, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis di sekolah adalah tata tertib sekolah dan aturan kelas. Aturan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik. Dengan demikian seluruh peserta didik akan mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakan.
aturan tidak tertulis merupakan aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat dan diyakini secara turun-temurun. Contohnya seperti belajar dengan baik dan tidak memalas-malasan, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan serta pembantuan teman yang kesulitan. Disiplin sekolah, proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila disiplin sekolah ditegakkan. Disiplin sekolah merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, tidak hanya peserta didik. Para guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah juga wajib mematuhinya. Disiplin sekolah dibuat berdasarkan hasil musyawarah warga sekolah. Jika ada warga sekolah yang melarang disiplin, maka yang dikenalkan sanksi atau hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Aku dan teman-teman merasakan nyaman berada di sekolah. Para guru sangat menyayangi dan melindungi peserta didiknya, meskipun terkadang ada saja yang berbuat kesalahan dan melanggar disiplin di sekolah. Sangat bersahabat dan terbuka. Para guru siap menerima pendapat dan alasan yang kami berikan. Jika kami bersalah, guru berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang kami rasakan dan siapkan untuk berdiskusi dengan peserta didiknya. Bab 3, perbedaan itu indah. Kekayaan suku bangsaku. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Namun bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut menggambarkan kondisi untuk yang mempunyai budaya yang beragama tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika memiliki artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jiwa. Selain Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan bangsa, Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang diakui dan kepercayaan di lingkungan negara. Keragaman agama meliputi Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun contoh kepercayaan adalah keharingan dari Pulau Kalimantan dan Kajewan dari Pulau Jawa. Bagi penganut ajaran agama dan percaya apabila kita suku menolong hidup akan diberkati Tuhan Yang Maha Esa, dan apabila melanggar aturan ajaran hidup tidak akan selamat dan sejahtera. Penjelasan dari saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.